Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Mahmudi Umar dengan nomor NIM 200231100240. Nah, video kali ini saya akan mempresentasikan contoh dari modal sosial, yaitu UMKM, di mana tepatnya itu di desa saya, Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Usaha mikro kecil dan menengah atau kita bisa sebut sebagai UMKM, di mana merupakan bidang usaha yang memiliki kontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Nah, kontribusi yang diberikan untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia yaitu berupa besarnya daya serap tenaga kerja serta UMKM di sini lebih dekat dengan rakyat kecil. UMKM di sini juga berperan penting dalam perekonomian sebuah negara, termasuk negara kita, negara Indonesia, di mana negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang sudah sewajarnya menjadikan UMKM di sini sebagai sarana dalam aspek ekonomi untuk memiliki kinerja yang baik berupa produktivitas yang tinggi dan mampu bertahan di tengah usaha besar lainnya. Nah, peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia ditandai dengan kemampuan UMKM yakni untuk menopang usaha besar seperti sebagai penyedia bahan baku atau bahan mentah. Selanjutnya di sini ada modal sosial, di mana modal sosial di sini merupakan satu bagian dari kehidupan sosial, norma informasi instan yang menyebabkan kerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan antara dua atau lebih individu. Nah, modal sosial yaitu sebuah jejaring sosial yang berisi hubungan timbal balik untuk membangun kepercayaan yang tergabung dalam satu kelompok. Modal sosial merupakan satu bagian dalam individu sosial, yaitu berupa jaringan, norma, serta kepercayaan. Nah, unsur-unsur tadi itu juga dapat mendorong kepada partisipan untuk bekerja sama sebagai anggota dari masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari unsur modal sosial tadi yaitu merupakan sebuah hubungan yang saling berkelanjutan. Nah, di sini saya akan bagi 4 peranan dari modal sosial, yaitu yang pertama ada modal sosial sebagai relasi, di mana relasi sosial yang memberikan fasilitas informasi tentang berbagai macam ancaman kebutuhan lingkungan. Nah, semakin luas relasi sosial, maka akan semakin banyak juga informasi yang akan didapatkan. Kemudian yang kedua, di sini ada modal sosial sebagai peran untuk mendayagunakan individu menjalani hubungan sosial dalam relasi sosial yang memiliki korelasi bersifat positif dengan pengaruh yang akan menjadi kekuatan dalam mobilitas dukungan. Kemudian yang ketiga di sini ada modal sosial merealisasikan tujuan yang terdapat dalam relasi sosial di masyarakat, menanamkan dan menebarkan kepercayaan pada suatu hubungan yang saling menguntungkan dapat dikembangkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat di sini ada modal sosial sebagai tujuan untuk mempertegas suatu identitas sehingga hubungan saling menghargai satu sama lain mudah dikembangkan. Modal sosial memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat yang memiliki banyak persediaan modal sosial, maka akan memperoleh banyak manfaat diantaranya yaitu angka kriminalitas lebih rendah, kualitas kesehatan akan meningkat, dan capaian dalam pendidikan juga akan lebih tinggi, dan pertumbuhan dalam perekonomian menjadi lebih cepat. Nah,
Manfaat yang didapatkan dari modal sosial tidak terlepas dari unsur dalam pembentuk modal sosial tersebut, yakni jaringan sosial, norma sosial, dan kepercayaan seperti yang terdapat di desa saya, Desa Jangkar Timur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, di mana modal sosial yang terdapat pada masyarakat Desa Jangkar Timur terbentuk dari adanya hubungan dengan berbagai pihak, baik hubungan dengan sesama pengrajin maupun hubungan kepada pihak di luar masyarakat Desa Jangkar Timur. Unsur modal sosial pertama yaitu modal sosial memiliki peranan terhadap kelangsungan usaha, khususnya usaha ekoprint, atau kita bisa sebut kayak seperti batik tempel, tapi bahan bakunya itu seperti bahan daun-daun yang memiliki warna yang bisa ditempelkan ke kain. Nah, jadi bahannya itu mudah didapatkan kalau di desa-desa, biasanya banyak. Nah, lanjut. Kemudian di sini nilai dan norma menjadi dasar terbentuknya modal sosial dikarenakan adanya hubungan timbal balik baik antara individu maupun hubungan timbal balik antar kelompok. Nah, norma sosial merupakan pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat dengan tujuan agar terbentuk kondisi sosial yang teratur, tertib, dan adil. Tanpa norma kehidupan sosial, maka akan membentuk kehidupan tidak teratur. Nah, sebaliknya dengan adanya norma, maka akan menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan, juga akan menciptakan ketertiban dan keadilan antara satu sama yang lain. Nah, pedoman ataupun juga aturan dalam kehidupan sosial di sini sangat berperan penting untuk kelangsungan usaha. Nilai dan norma merupakan hal yang menjadi dasar pada proses interaksi sosial. Nilai dan norma membentuk individu dalam melakukan tindakan di masyarakat. Norma bukan dibentuk oleh pemerintah, melainkan terbentuk melalui adanya tradisi sejarah, tokoh karismatik yang membangun cara perilaku seseorang maupun kelompok masyarakat. Nah, secara tidak langsung, maka akan tercipta modal sosial yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Pada masyarakat di Desa Jangkar Timur, nilai sosial sangat dijunjung tinggi, bertujuan untuk menjaga hubungan antara satu sama yang lain. Nilai sosial yang tinggi pada masyarakat Desa Jangkar Timur yaitu menjadikan masyarakat memiliki kebiasaan saling tolong-menolong. Bahwa Desa Jangkar Timur di sini merupakan nama khas yang melekat pada masyarakat. Rasa cinta masyarakat terhadap hasil alam menjadikan alam sebagai mata pencarian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari tanaman pun yang tumbuh di lingkungan sekitar kemudian diolah memiliki manfaat bagi masyarakat dalam menambah penghasilan sehari-hari. Nah, nilai sosial yang tinggi karena masyarakat saling membantu dalam membuat kerajinan batik tempel atau kita sebutnya itu ekoprint. Adanya nilai sosial yang tinggi di dalam masyarakat Desa Jangkar Timur ini tidak hanya membuat masyarakat memiliki sikap tolong-menolong agar sesama, tetapi juga memiliki rasa cinta terhadap alam di sekitar. Rasa cinta terhadap alam akan menimbulkan kepedulian dalam menjaganya karena alam menjadi penyedia sumber rezeki bagi masyarakat di Desa Jangkar Timur. Kepedulian masyarakat juga tercipta dalam kelompok pengrajin, kelompok perajin batik tempel atau kita sebutnya seperti ekoprint, yakni memiliki sistem kekeluargaan dalam setiap menjalankan usaha, tidak hanya mengejar untung saja, namun rasa nyaman terhadap sesama anggota kelompok pengrajin
batik tempel atau kita sebutnya itu ekoprint, yakni memiliki norma ataupun aturan yang bertujuan agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Peraturan yang ada dalam kelompok pengrajin yaitu saling jujur setiap mendapat pesanan pelanggan, dan ketua kelompok akan membagi pekerjaan kepada setiap anggota kelompok sesuai dengan kemampuan pengrajin, karena setiap anggota kelompok terdiri dari pengrajin yang berusia muda sampai berusia lanjut, sehingga kemampuan produktivitasnya pun juga berbeda. Oke, unsur selanjutnya dalam modal sosial di sini adalah kepercayaan yang terbentuk antara sesama pengrajin dari tahap produksi sampai tahap pemasaran. Kepercayaan dijaga oleh para pengrajin mulai dari kepercayaan bekerja sama dalam kelompok, kemudian terjadinya transaksi atau tindakan. Kepercayaan satu merupakan unsur yang penting dalam modal sosial, karena dengan adanya kepercayaan, kelancaran hubungan ataupun transaksi dapat menjaga untuk mencapai tujuan. Kepercayaan merupakan sebuah penilaian dalam sebuah hubungan bersama orang yang akan membuat keputusan terhadap suatu transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan. Belum ada kepastian. Saling percaya terhadap yang lain dalam sebuah kelompok akan memudahkan dalam memecahkan permasalahan sosial. Kepercayaan merupakan unsur utama dalam membangun hubungan antara individu, terutama dalam kerjasama. Kepercayaan juga alasan utama dalam modal sosial untuk mencapai sebuah tujuan. Kepercayaan berguna untuk menjaga hubungan baik satu sama lain, karena hubungan tidak dapat berlanjut tanpanya ada kepercayaan. Nah, dari kepercayaan maka akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antar pihak. Kepercayaan yang terjadi akan berkaitan dengan keputusan yang akan diambil seseorang dalam sebuah tindakan. Oke, next, unsur modal sosial yang terakhir di sini adalah jaringan sosial. Nah, jaringan sosial atau sistem saluran komunikasi untuk melindungi hubungan interpersonal yang terlanjur erat dan bersifat ekstensif. Jaringan sosial sebagai rangkaian antar hubungan yang unik di antara beberapa orang dengan sifat tambahan, ciri dari keseluruhan hubungan untuk menginterpretasikan perilaku sesuai setiap orang yang terlibat. Partisipasi pada jaringan sosial di Desa Jangkar Timur yaitu terdapat pada kegiatan informal seperti arisan dan acara keagamaan lainnya. Nah, kegiatan ini memberikan ruang berinteraksi bagi pedagang dan juga sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan di antara masyarakat, baik itu perajin batik tempel ataupun yang buka perajin batik tempel. Selain itu, dari kegiatan tersebut juga memberikan banyak manfaat secara ekonomi, yaitu memperluas hubungan pertemanan dalam hubungan usaha. Interaksi sosial yang terjadi menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik dalam kebaikan yang dilandasi oleh norma, nilai, dan kepercayaan.
Jaringan yang berkembang di Desa Jangkar Timur yakni diawali dengan nilai-nilai yang mengatur dan harus dipatuhi bersama agar dapat tercapai suatu kerjasama. Para pengrajin di sini berkumpul dan bersosialisasi, yaitu pada saat proses penumbukan batik di setiap pagi hari. Selain itu, perajin juga berkumpul saat membahas proses pemasaran untuk nantinya melakukan kerjasama dalam memasarkan batik tersebut. Nah, interaksi antar pengrajin di sini didukung dengan tempat tinggal mereka yang berdekatan sehingga memungkinkan untuk lebih mudah dalam berkomunikasi, selain juga dengan bantuan gadget atau handphone. Unsur modal sosial yang terdapat di Desa Jangkar Timur yakni jaringan dan kepercayaan. Nah, unsur modal sosial yang paling dominan adalah norma, di mana nilai dan norma adalah hal yang mendasar pada proses interaksi sosial. Nilai dan norma menentukan individu dalam bertindak di masyarakat. Norma yang mengatur masyarakat di Desa Jangkar Timur tidak hanya ada bagi para perajin, tetapi juga berlaku bagi pihak luar yang nantinya berkepentingan untuk menjaga ketertiban. Norma yang terdapat di Desa Jangkar Timur di sini merupakan kesepakatan yang tidak tertulis namun dipegang teguh oleh masyarakat. Namun kekeluargaan serta tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang lebih dibagikan oleh ketua kelompok. Norma juga berlaku pada pembeli yang ingin memesan dengan melakukan pembayaran awal sebagai tanda kesepakatan. Dari norma yang berjalan dengan interaksi yang baik memunculkan kepercayaan sehingga tindakan dapat diputuskan. Interaksi tersebut dilakukan masyarakat Kampung Purun dengan menjaga komunikasi baik antar kelompok maupun luar kelompok usaha. Komunikasi yang dilakukan mulai dari seperti grup WhatsApp, perkumpulan saat proses penumbukan, acara keagamaan, sampai perkumpulan pada saat pelatihan UMKM. Kemudian yang baik akan mempererat tali silaturahmi dan memperluas jaringan. Jaringan yang terbentuk antara perajin ke berbagai jaringan yang memiliki antara lain pembeli, penjual batik, pemerintah. Jaringan yang terbentuk diharapkan dapat menunjang keberlangsungan usaha batik tempel atau kita sebut sebagai koprin. Ini Besti praktek batik ekoprint teknik ponding. Desa Jangkar Dusun Pao, Besti. Nih, ibu-ibu yang kreatif, yang semangat. Masya Allah, tabarakallah. Pinter-pinter, cantiknya. Gurih daun kelor ibu ya rasini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.